Masa kecilku tiap hari bertemu dengan tamu-tamu yang berbeda-beda yang minta bantuan ayahku. Entah soal jodoh, kehilangan, atau orang sakit yang minta disembuhin. Tapi yang aku nggak habis pikir yang datang itu kok pada cocok ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Rin Sastro. Kali ini saya ingin cerita tentang kisah nyata tentang ayahku. Di masanya ayahku ini dibilang orang pinter. Kalau zaman dulu dibilang mbah dukun. Kalau sekarang mah keren dipanggil paranormal. Terus zaman ayahku itu gak ada namanya nyebut uang. Kalau sekarang datang ke paranormal upetinya ratusan juta. Makanya paranormal sekarang itu kaya-kaya ya guys. Tiap hari di rumahku tuh selalu kedatangan tamu yang minta bantuan ini itu. Contoh kasus waktu ketika adik tetanggaku kehilangan barang berharga. Dan itu rumahnya itu jauh banget dan kita nggak tahu rumahnya di mana. Kata ayahku, kamu bawa bunga nggak? Kata tetanggaku, bawa mbah. Lalu sama ayahku bunga itu disembur dan nyemburnya itu pakai kemenyan gitu guys. Kata ayahku, udah besok barangnya dibalikin pas surup alias menjelang maghrib. Dan benar dong, besoknya itu menjelang maghrib barang itu sudah dibalikin di belakang rumah orang yang kehilangan itu. Terus ada lagi tetangga kehilangan uang. Karena orang zaman dulu itu kalau naruh uang itu diikat-ikat kemudian ditaruh di bawah bantal atau di bawah kasur. Pada saat subuh-subuh rumahku digedor-gedor. Kemudian dia manggil ayahku, Pade, Pade. Kemudian ayahku membukakan pintu. Ngapain sih pagi-pagi orang gangguin orang tidur? Kata tetanggaku, anu Pakde, uang saya hilang. Lah, duitmu hilang kok kamu kesini, emang aku yang ngambil uang kamu? Kata ayahku agak senewen gitu deh. Bukan gitu Pakde, minta tolong uang saya biar balik lagi. Kemudian kata ayahku, makanya kalau punya uang itu ditabung ke bank. Udah sana pulang, uangnya di bawah bantal itu. Habis itu ditabung kata ayahku. Gitu tetanggaku langsung pulang dan jam 7 orangnya itu balik lagi. Pakde, uangnya sudah ketemu di atas bantal Pakde. Nah lucu kan, itu aku masih SD terekam banget kisah itu. Ada lagi duda kaya yang bucin banget sama janda, anak 2. Tapi jandanya itu gak mau. Datanglah nih duda ini ke ayahku. Kata ayahku, ini kamu bener mau menikahi janda itu? Bener mau ngerawat, nyekolahin anak-anaknya? Atau gimana? Iya Pakde, saya bersedia, kata duda itu. Nah kalau kamu bener, yaitu aku bantu. Kalau kamu main-main, gak usah. Nah padahal tuh duda itu sudah setahun lebih ngejar-ngejar janda itu. Tapi gak tahu kan gitu duda itu disuruh minum air air yang dikasih sama ayahku. Si janda itu mau dan akhirnya menikah. Guys, bapakku gak main sama setan loh. Karena gak ada hal-hal aneh di rumahku. Cuman ayahku itu suka bangun malam tapi gak tahu doa apaan. Karena aku diajarin kalau mau sukses itu aku harus kuat lapar dan melek. Maksud dari kata-kata ayahku itu adalah puasa dan bangun malam untuk berdoa. Ayahku menolong banyak orang, bahkan orang sakit yang susah meninggal. Ayahku didatengin dan saat didoain orang itu langsung meninggal. Atau orang sakit kalau anak kecil datang kejer nangis, nanti disembur ayahku terus diem, panasnya turun. Aku nggak tahu kesaktian apa, tapi bagiku aku hanya tahu ayahku seorang pegawai negeri lembaga kejaksaan dan seorang pengusaha. Tapi orang-orang mengenalnya sebagai Mbah Dukun Sakti. Dan hebatnya dari kecil aku diajarin ayah dan ibuku baik sama orang. Lebih lucu lagi, ayahku ini kan sering dibeliin baju batik yang mahal sama kakak-kakakku. Tapi justru yang mahal yang diberikan ke orang, begitupun ibuku. Apalagi zaman dulu itu kain batik yang super mahal. Itu tuh ya hanya orang-orang tertentu yang punya ya. Tapi malah dikasih ke orang.
Jiwa sosialnya sangat tinggi dan itu menurun ke anak-anaknya. Mereka tidak mau ngasih orang itu barang bekas yang jelek, justru yang jelek dipakai sendiri. Ayahku sangat keras cara mendidikku. Kita anak-anaknya nggak ada cerita namanya bangun siang, main atau rewel. Bisa dipukul kalau bangun siang. Pekerjaan laki-laki dan perempuan itu kita kudu bisa. Dan aku anak bontot yang paling berasa. Salah dikit dipukul atau ditendang. Tapi guys, dulu aku kesal dengan perlakuannya. Tapi ketika aku sudah tinggal sendiri, aku bersyukur ternyata Allah sudah menyiapkan cerita indah di balik itu. Saat Allah kasih ujian bertubi-tubi, aku kuat menjalani. Mungkin orang lain gak sanggup. Jadi aku tuh termotivasi untuk ikutin ayahku dalam melakukan kebaikan, yaitu berbuat baik pada siapapun dengan sedekah atau kebaikan yang lain. Jadi pada intinya yang menilai ibadah kita itu bukan manusia, karena zaman dulu ayahku itu kejawen aja. Kalau zaman sekarang kan banyak orang seolah pegang kunci surga ya, pintu surga. Yang ini dosa lah, itu kafir, ini kafir. Padahal ibadah itu yang menilai itu Allah. Jadi gimana guys, sampai detik ini aku termotivasi dengan jiwa sosial orang tuaku. Dan orang tuaku tuh gak ada memaksa anak-anaknya harus jadi apa. Ortuku juga gak pernah meminta anak-anaknya uang. Jadi guys, apabila hari ini kita tidak punya apa-apa, besok atau lusa pasti kita punya segalanya dan pasti kaya raya. Terima kasih telah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.